Bidadari, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. ada di Indonesia ya, karena kemarin juga membagikan ceritanya merayakan Idul Adhanya di Masjid Al-Aqsa. Iya, ya. alhamdulillah. Seperti apa sih, kita jadi pengen tahu ini sambil dilihat ya, dilihat aja gambarnya gitu. Seperti apa sih suasana kalau merayakan Idul Kurban di sana? Iya, jadi alhamdulillah kasih kesempatan. Ini sebenarnya pertama kalinya aku Idul Adha di Al-Aqsa. Biasanya kan datang nggak di Idul Adha, dan ternyata seneng banget karena rame banget orang-orang Palestina, warga lokal tuh yang pada datang karena khusus Idul Adha kayak di open gitu buat semuanya. Kalau biasanya masuk banyak pemeriksaan, bahkan ada yang ditolak suruh nggak boleh masuk. Ini kayak benar-benar di open Idul Adha untuk semua orang boleh mendatangi sujud, sholat, ibadah di Masjid Al-Aqsa. Jadi emang rame banget dan indah banget ngerasain. Ya biasanya kan sepi ya gitu. Biasanya aku sedih gitu ya, nggak ada orangnya, nggak rame gitu. Jadi kayak girohnya beda. Pas kemarin tuh kayak ketemu sama mereka dan bisa sujud bareng, ibadah bareng, bahkan sholat Idul Adha bareng sama warga Palestinanya lokal tuh kayak wow, alhamdulillah, masya Allah. Terus mereka juga ada kurban itu kurban, iya kurban juga. Tapi kita kurbannya nggak di Al-Quds ya, nggak di Yerusalem karena nggak bisa. Dan jadi kita ke West Bank, di daerah West Bank namanya, di Bethlehem, di mana kita datang ke peternakan. Dan aku juga kayak memfasilitasi teman-teman Indonesia untuk bisa kita kurban untuk warga Palestina yang ada di West Bank. Oh, jadi itu kurbannya di West Bank. Jadi berapa jauh jaraknya? Pasti nggak jauh, 40 menit ya dari Al-Aqsa, 40 menit. Terus kita datang ke peternakan, terus kita milih kambingnya, disembelih, terus dibagikan ke orang-orang yang ada di West Bank. Karena memang kondisinya nggak jauh beda. Ya sebenarnya lebih sedih di Gaza sih, cuma hampir mirip kondisinya Di West Bank. Nggak ini kan ya, itu kan tadi area konflik juga gitu ya. Iya, karena kan mereka masih terjajah ya Kak. Apa-apa tuh mahal banget. Kambing tau nggak harganya berapa? 800, hampir $850 satu kambing, dan itu yang 50 kiloan. $850 itu berapa? Hampir 13 jutaan ya. 3 kambing ya? Kambing. Kalau sapi itu sekitar 5.000, 6.000-an dolar. Jadi memang mahal banget semua apa-apa di sana. Di West Bank suasananya kayak seperti apa tuh? Yang jelas beda banget ya antara wilayah yang memang lagi dikuasain banget sama Israel sama wilayah yang banyak orang Palestinanya di sana. Kayak mereka tuh lebih kayak village gitu, dan lebih apa ya? Lebih kelihatan banget terjajahnya, itu kelihatan banget. Bahkan untuk keluar dari West Bank ke area Al-Aqsa itu mereka nggak bisa. Orang West Bank kayak misalnya orang Hebron, Jericho, Ramallah, itu mereka nggak bisa ke Al-Aqsa. Kita orang Indonesia, alhamdulillah Allah mudahkan untuk ke Al-Aqsa. Makanya itu menjadi giroh buat saya ngajak teman-teman semuanya, termasuk diajak juga nih. Ya kemarin yang terakhir juga dibagikan ya, sama Vicky Shu juga diajak menuju ke Al-Aqsa, masuk melalui Jordan. Iya, masuknya dari Jordan. Dan kamu ini gimana sih ceritanya sampai kamu juga banyak memfasilitasi teman-teman dan bahkan punya trip juga itu untuk ke Al-Aqsa? Iya, jadi tuh waktu itu aku pernah ngerasain banget Kak ke Al-Aqsa, dan aku sendirian banget dalam masjid. Jadi waktu itu nggak banyak dari Indonesia. Pas ke sana sholat asar itu Masjid Al-Aqsa tuh di Dome of the Rock yang kubahnya emas itu nggak ada orang gitu. Sedangkan ini kan masjid kaum muslimin. Jadi di situ kayak aku punya, sampai waktu itu aku langsung sholat taubat sama Allah, kayak minta maaf atas nama kaum muslimin di dunia gitu karena mengabaikan Al-Aqsa selama ini. Dari situ kayak punya keinginan, aku harus ajakin orang Indonesia untuk berangkat ke sini gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan gitu. Makanya kayak ngajakin teman-teman semuanya kayak ayolah, orang Palestina aja nggak semuanya untuk bisa dimudahkan untuk masuk ke Al-Aqsa. Kita orang Indonesia insya Allah bisa sujud dan bisa sholat, bisa ibadah, bisa bantu jaga Al-Aqsa. Kenapa enggak? Jadi masukin lewat Jordan dan Mesir? Ya, bisa masuk lewat Jordan, bisa masuk lewat Mesir. Oke, jadi perjalanan kamu selanjutnya di bulan apa nih? Insya Allah bulan Agustus. Bulan Agustus. Ini selalu ngajak artis-artis juga kah? Alhamdulillah sih, ya nggak selalu setiap bulan sama mereka, tapi alhamdulillah teman-teman kayak Jaskia Diameka, Ratna Gali, itu juga pernah ikut ya? Kayak mereka kayak udah komit juga, kita harus meramaikan Masjid Al-Aqsa dan kita bareng-bareng lewat trip ini gitu. Jadi perjalanannya tiap bulan nih? Tiap bulan ada trip, dan di tempat kita tuh kayak ada yang beda Kak. Kita ada yang namanya humanity trip. Jadi kalau humanity trip itu kita ke camp-camp pengungsian orang-orang Palestina dulu, baru kita ke Al-Aqsa. Jadi yang mau aku lurusin di sini, kita ke Al-Aqsa bukan untuk wisata, tapi kan untuk berjuang. Untuk berjuang. Iya, kita untuk ikut menjaga Al-Aqsa gitu. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumit. bintang tamu kita, Masya
Allah terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Ada banyak ceritanya semua, sampai aku bingung merangkumnya gimana. Tapi kalau dari Indah, dari ayo kita berangkat gitu. Karena di sana ketika kita ke kamp pengungsi juga ya, kalau lihat videonya kan ada anak-anak juga yang datang itu pingin dipeluk. Mereka memang seneng banget minta dipeluk, dan buat mereka kayak pelukanmu lebih berarti daripada barang yang kamu bawa. Gitu. Baru dengernya aja udah nyes gitu. Pelukanmu lebih berharga dari barang yang kamu bawa, gitu ya. Karena ya barang itu kan sesuatu yang duniawi, nggak kekal juga. Tapi yang namanya makhluk hidup, nyawa anak-anak itu adalah titipan cinta. Kali kalau dipeluk ya. Iya, titipan yang kalau kata Ko Denis adalah bahwa ingat siapa yang memberi. Ingat selalu itu supaya kita juga selalu mawas diri, membahagiakan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih buat Anda semua. Terima kasih Muhammad Ibrahim. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.